Ya, please turn on your camera when you already going back from the restroom. Kemudian, you are expected to be an active participant in the whole session of this seminar, ya anak-anak. Dan sama seperti sesi pertama tadi, jika kalian ada pertanyaan, ya silahkan dapat ditanyakan melalui link Slido. Dr. Kumala Dewi dan Dr. Endah, apakah untuk pembukaannya sudah siap dari pihak fakultas, Ibu, untuk memberikan Ya, sambutan? sebentar ya, saya kemarin sudah siap ya, ini Ya, coba saya kontak lagi ya, ya, baik Ibu Endah. Baik, jika dari fakultas belum ada yang siap untuk saat ini, mungkin kita bisa lebih dulu ke Sekolah Harapan Bangsa yang akan diwakili oleh Ibu Kristina Waryanti, Sarjana Pendidikan. Kepada Bu Yanti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mbak Bibi, selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi anak-anakku sekalian. Dan tak lupa selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Kumala Dewi beserta Ibu Endah Retnaningrum yang akan menjadi pembicara kita di sesi kedua ini. Ya, sebenarnya saya mohon maaf karena Ibu Melani tidak bisa menyambut Ibu Dewi dan Ibu Endah secara langsung karena beliau sedang ada satu dan lain hal untuk diurus di yayasan. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga atas kesediaan waktunya untuk berbagi ilmu bersama anak-anak kami di sini, terutama anak kelas 9 dan 12, Nak. Ya, apalagi juga yang kelas 8 karena kalian sudah mulai streaming, kalian sudah mulai harus berpikir apakah jurusan yang akan kalian pilih. Semoga wawasan yang akan diberikan di sesi kedua ini tentang mikrobiologi, which is selama ini itu dihantarkan oleh Pak Budi dan Pak Jia, itu akan menjadi lebih jelas tentang apa itu, dan siapa tahu nanti kalian punya minat yang sama untuk melanjutkan ke Universitas Gajah Mada, jadi akan menjadi satu alma mater dengan Pak Budi ya, Pak Budi ya. Oke, ya, semoga nanti dengan dibukanya wawasan kalian, keinginan kalian yang ingin memilih jurusan IPA atau keinginan kalian untuk memilih karir path tertentu itu menjadi lebih yakin lagi, dan apa yang kalian pelajari selama ini bisa kalian sharingkan bersama dengan Ibu Dewi dan Ibu Endah nantinya. Ya, mungkin itu aja. Sekali lagi selamat datang di Sekolah Harapan Bangsa Modern Hill, dan buat anak-anakku silakan diikutin seminarnya karena ini sudah dipersiapkan dengan baik oleh Bapak Ibu Guru untuk membantu menambah wawasan kalian. Sekian dari saya, selamat pagi dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Kristina Waryanti, Sarjana Pendidikan, yang telah memberikan kata sambutan mewakili pihak Sekolah Harapan Bangsa Modern Hill. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Ibu Dr. Niken Satuti Nurhandayani, yang telah bersedia meluangkan waktunya. Selamat datang, Ibu. Selamat pagi untuk memberikan kata sambutan bagi kita semua. Sebelum sambutan dari Ibu Dr. Niken, kita akan menyimak sedikit beberapa patah kata sambutan dari Head of School Sekolah Harapan Bangsa, Ibu Melani Kusumawati. Good morning, everyone. I hope that everyone is doing well. Today we will learn something special because we will have 3 guest speakers who will share their expertise with us. I would like to welcome Ibu Rindra Prameswari Sampada Putri, who will share proper nutrition, physical activity during the pandemic COVID-19 and ideal weight for adolescents. The second speaker from Gajah Mada University, Ibu Endah Retnaningrum, who will share pengenalan dunia mikrobiologi untuk siswa SMP dan SMA. And then the third speaker from Gajah Mada University, Dr. Kumala Dewi, who will share pengenalan dunia biologi tumbuhan untuk siswa SMP dan SMA dan sekilas pandang tentang prodi biologi S1 di UGM. Everyone, please gain a lot
from the following experts and also make use the best for your learning in the future. I hope everyone will have fun and do the learning interestingly from them. Have a great day. Thank you. Ya, itu tadi adalah sedikit kata sambutan dari Ibu Melani Kusumawati selaku Head of School Sekolah Harapan Bangsa Unit Modern Hill. Nah, sekarang kita akan menyimak opening remarks dari perwakilan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang akan diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Aset Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Biologi UGM, Dr. Niken Satuti Nurhandayani. Kepada Ibu Niken, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kami. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Melani Kusumawati Gigir SPD MS, Head of School Sekolah Harapan Bangsa Modern Hill, teachers dan juga staff Sekolah Harapan Bangsa, para siswa-siswi SMP dan SMA Sekolah Harapan Bangsa yang tentu saja bersemangat ya pagi ini, juga Ibu Kumala Dewi dan Ibu Endah Retnaningrum dari Fakultas Biologi UGM yang tentu saja juga bersemangat hari ini untuk bergabung dan memberikan sharingnya kepada para siswa dan siswi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat bertemu secara virtual di pagi ini. Saya mewakili Dekan Fakultas Biologi UGM, Prof. Budi Setiadi Daryono, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Sekolah Harapan Bangsa bahwa dalam masa pandemi ini, Sekolah Harapan Bangsa tetap inovatif dalam melaksanakan pembelajaran, salah satunya melalui kegiatan seminar daring tahun 2021 untuk siswa SMP dan SMA Sekolah Harapan Bangsa hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Melani, Head of School Sekolah Harapan Bangsa, yang telah memberikan kesempatan kepada dosen kami, Ibu Kumala Dewi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, dan Ibu Endah Retnaningrum yang saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Mikrobiologi, untuk berbagi ilmu dan mengenalkan biologi tumbuhan dan mikrobiologi yang pada kegiatan hari ini dengan harapan para siswa-siswi akan dapat mengetahui lebih jauh peran biologi sebagai ilmu dasar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwa mudah-mudahan ya ini adik-adik ini ya anak-anak saya ini ya bukan adik-adik anak-anak ini nanti tertarik ke ilmu dasar khususnya biologi, dan nanti kami tunggu untuk dapat bergabung di Fakultas Biologi UGM. Sekilas nanti akan diperkenalkan juga program studi kami yang tercatat sebagai program studi biologi terbaik se-Indonesia dalam rumpun kedokteran dan ilmu hayat versi US World University Ranking 2021. Sekali lagi kami sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk mengenalkan biologi, khususnya biologi tumbuhan dan mikrobiologi, dan kami siap jika di waktu yang akan datang ada kesempatan untuk mengenalkan cabang biologi yang lainnya. Jadi nanti mudah-mudahan ada kesempatan. Demikian sambutan sedikit dari kami, mohon maaf untuk segala kekurangan, dan mohon izin menyampaikan titipan pantun dari Pak Dekan untuk Sekolah Harapan Bangsa. Ya. Bayam berduri di pinggir kali, salam lestari dari Fakultas Biologi. Tetap semangat dan sehat, terima kasih. Semoga sukses acaranya dan lancar semuanya. Turun. Terima kasih sekali kepada Ibu Dr. Niken Satuti Nurhandayani MSc yang telah berkenan untuk memberikan sambutannya selaku perwakilan dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, apakah mungkin dari Ibu Yanti atau Pak Purnawan ada beberapa patah kata yang ingin disampaikan? Pak Purnawan, dipersilahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bapak. Ya, welcome everybody. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Pur.
Kemudian acara selanjutnya langsung saja anak-anak kita masuk kepada pembicara sesi pertama hari ini. Di sini Bapak akan membaca sesi kedua hari ini. Di sini Bapak akan membacakan daftar riwayat hidup dari pembicara kedua kita. Hari ini kita akan mulai dengan pemaparan dari Ibu Dr. Indah Retnaningrum, Master of Engineering. Beliau lahir di Boyolali pada tanggal 19 Maret. Saat ini beliau menduduki posisi akademik sebagai Associate Professor di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Berikut ini adalah email beliau. Dan kemudian ini adalah background akademik dari Dr. Indah, menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015, menyelesaikan pendidikan master di Saitama University di Jepang pada tahun 2007 di bidang Environmental Microbiology, dan menyelesaikan pendidikan undergraduate atau sarjana pada tahun 1997 di Fakultas Biologi UGM. Kemudian ini adalah beberapa hibah riset yang pernah dikerjakan oleh beliau dan tim selama 5 tahun terakhir ini. Saya bacakan beberapa untuk perwakilan. Pada tahun 2015, Ibu Indah mengetuai tim penelitian dengan judul Characterization of Bacterial Biosurfactants from Hydrocarbon Phytoremediation Fields. Kemudian pada tahun 2016, melakukan penelitian dengan judul Utilization of Organic Waste and Natural Zeolite for the Development of Sulfate-Reducing Bioreactor for Bioremediation. Dan pada tahun 2017, Molecular Identification of Lactic Acid Bacteria Isolates from Soya Curd. Dan kemudian ini juga beberapa hibah riset yang lain yang Ibu Indah pernah kerjakan. Ini adalah publikasi beliau. Untuk buku, beliau telah mempublikasikan materi ajar mata kuliah mikrobiologi yang diterbitkan oleh Gamma Press Universitas Gadjah Mada. Kemudian ini adalah beberapa publikasi paper yang pernah dipublikasikan beliau. Saya bacakan satu untuk contoh perwakilan. Characterization of a bacteriocin as biopreservative synthesized by indigenous lactic acid bacteria from Dadi Soya traditional product used in West Sumatra, Indonesia. Di sini dimuat dalam jurnal biodiversitas, ya. Kemudian juga ada beberapa lagi paper-paper ilmiah beliau, ya. Ini salah satunya dari tahun 2019, 2018, 2017, beliau aktif melakukan publikasi di berbagai jurnal ilmiah. Begitu juga dengan paper yang ditayangkan di berbagai konferensi, baik itu konferensi nasional maupun internasional. Salah satunya adalah di ACM International Conference Proceeding Series pada tahun 2019, berjudul Biochemical and Microbial Chains in Food Fermentation, ubi karet busuk, in Sumba is Nusa Tenggara atau Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kemudian juga di ICST tahun 2017, Konferensi International Science and Technology yang ketiga, dengan judul Phenotypic Identification and Numerical Taxonomy of Pigmented Bacteria Isolated from Marine and Freshwater Aquatic at Yogyakarta, Indonesia. Nah, kemudian ini adalah pengalaman beliau membimbing community service, ya. Jadi anak-anak kalau nanti ke Universitas Gadjah Mada, salah satu kekhasan dalam mata kuliah kami adalah kuliah kerja nyata pengabdian dan pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM. Pada tahun 2010, beliau membimbing KKN PPM dengan tema Utilization of Household Waste as Composed Material. Pada tahun 2011, Ibu membimbing KKN dengan tema Biofertilizer Application Techniques for Reducing Greenhouse Gases. Kemudian award atau penghargaan yang pernah diterima beliau pada tahun 2017 memperoleh UGM Award for the Community Service Activity Publication kategori in video yang dikeluarkan oleh UGM. Berikut ini adalah professional organization beliau sebagai anggota dalam Indonesian Microbiological Association, kemudian pada tahun 1999 hingga saat ini sebagai anggota dalam Indonesian Biological Association. Beliau juga pernah bekerja di Eijkman Institute yang ada di Jakarta, menempati bidang
Research and Development pada tahun 1998 hingga 1999. Tahun 1999 hingga saat ini, beliau aktif bekerja di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Ya, baik, saya rasa cukup itu untuk daftar riwayat hidup yang bisa saya sampaikan untuk pembicara kedua kita. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Dr. Endah untuk share screen PPT-nya dan kemudian menyampaikan kepada anak-anak kami. Silahkan Dr. Endah, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Budi. Salam hormat untuk semua guru di Sekolah Harapan Bangsa. Mohon izin ya untuk share materi yang bisa itu tadi menyemangati semua siswa ya, termasuk untuk siswa memilih ya kira-kira bidang apa yang mereka akan pilih besok saat kuliah seperti itu. Mohon izin, apakah slide-nya sudah kelihatan? Terlihat, Ibu. Ya, terima kasih untuk menyingkat waktu. Langsung saja ya. Jadi hari ini saya ingin sharing termasuk membagi ilmu, termasuk menyemangati ya siswa-siswa, termasuk mungkin memberikan info bagi para guru di sekolah bangsa. Jadi mengenai prospek termasuk karir dalam bidang mikrobiologi. Jadi seperti saya tadi sudah dipaparkan oleh Pak Budi sudah sangat detail mengenai CV saya, jadi tidak usah saya ulangi lagi. Jadi untuk memulai penjelasannya ini saya mulai dari skup mikrobiologi. Jadi sesuai dengan namanya, jadi ilmu mikrobiologi itu sebenarnya semua aspek yang mempelajari mikroorganisme. Nah ini jadi mikroorganisme ini ada dua kelompok ya, mikroorganisme seluler dan aseluler seperti itu. Kemudian untuk mikroorganisme yang termasuk aseluler di sini merupakan virus seperti itu ya. Tadi di awal seminar itu sudah dijelaskan mengenai terutama saat ini ya kita sedang menghadapi virus corona seperti itu. Kemudian berikutnya ini kelompok kedua ini mengenai mikroorganisme seluler. Jadi yang termasuk mikroorganisme mempunyai sel seperti itu ya. Jadi bisa dikategorikan mempunyai sel seperti itu. Nah di sini mungkin beberapa buku ya, literatur ataupun beberapa bahan ajar materi di tingkat SMA ke bawah ini yang saya lihat selama ini kan kemungkinan masih mengacu ilmu atau perkembangan yang masih lama seperti itu. Jadi kajian sistematika mikrobia itu kan sangat berkembang luas seperti itu. Ada penemuan baru pasti akan bergeser seperti itu. Nah ini sebagai kemungkinan koreksi saja misalnya nanti di Sekolah Harapan Bangsa masih menggunakan acuan lama ya, ini sebagai perbaruan. Semoga Pak Budi sudah memberikan penjelasan yang baru seperti itu. Jadi di sini untuk seluler mikroorganisme itu dibagi kelompok yang selnya prokariotik dan eukariotik seperti itu. Kemudian untuk yang prokariotik itu dibagi oleh kelompok bakteria dan archaea. Kemudian untuk yang eukariotik sel ini kalau di dalam pembagiannya termasuk juga tanaman dan hewan, tetapi yang masuk kelompok mikroorganisme itu fungi ya, kemudian slime mold, kemudian termasuk protista. Jadi di sini contohnya flagella sama giardia itu. Jadi cakupan organisme yang masuk mikroorganisme itu sangat luas sekali seperti itu ya. Jadi ini mungkin yang di beberapa buku ajar materi sekolah SMA ke bawah itu mungkin masih mengacu yang lama, kecuali kalau referensinya itu menggunakan textbook ataupun jurnal yang terbaru seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi tadi cakupan yang masuk di dalam mikroorganisme kan sangat luas. Kemudian akhirnya berkembang mikrobiologi itu juga berkembang berdasarkan
tipe mikroorganismenya. Jadi dibagi ke arah bakteriologi yang khusus mempelajari bakteri, mikologi khusus mempelajari fungi ya, fikologi mempelajari alge, protozoologi protista, dan virologi khusus virus begitu. Nah ini mungkin anak-anak semua bisa melihat kalau besok kuliah di perguruan tinggi ini hampir semua fakultas itu pasti mempunyai bidang mikrobiologis begitu. Jadi contohnya di kedokteran hewan, kedokteran umum, kemudian di teknik pun juga ada teknik kimia, teknik geologi, kemudian termasuk teknik sipil seperti itu. Jadi nanti bidang terkait kajian mikrobiologi sangat luas seperti itu. Termasuk mungkin tadi waktu Pak Budi menjelaskan CV saya, itu beberapa publikasi saya juga menggandeng beberapa dosen dari fakultas lain seperti itu menandakan memang cakupan mikrobiologi itu sangat luas seperti itu ya. Hampir tiap fakultas ada kajian tersebut seperti itu. Kemudian karena kajian tadi sangat luas itu, kalau adik-adik semua besok fokus ke minat mikrobiologi untuk mencari pekerjaan juga akan lebih luas begitu. Jadi di sini beberapa perkembangan mikrobiologi kalau kita melihat di bidang aplikasi. Jadi bisa difokuskan ke khusus makanan dan terutama minuman-minuman. Jadi beberapa produk susu ya seperti itu. Jadi di sini kajiannya ke arah makanan ataupun minuman ya. Kemudian khusus ke arah medis ya. Di sini untuk yang medis itu lebih cakupannya lebih luas, termasuk untuk pengembangan obat, vaksin ya. Kemudian termasuk beberapa teknik untuk uji klinis seperti itu. Kemudian ada lagi bidang yang khusus epidemiologi. Jadi ini ke arah penyebaran, termasuk mungkin adik-adik semua kalau membaca dari berita itu kan masih ada saling curiga ini sebenarnya corona itu buatan atau asalnya dari mana. Nah itu bisa dipelajari menggunakan kajian epidemiologi seperti itu. Kemudian berikut lagi tadi saya jelaskan mikroorganisme juga berperan dalam berbagai bidang ya, industri. Tadi saya sebutkan teknik kimia, teknik geologi. Jadi produk-produk mikroorganisme itu akhirnya dikaji dalam kajian yang lebih luas ya, maksudnya ke arah industri. Jadi di sini terkait dengan ke arah dijual belikan seperti itu. Jadi dibuat dalam ranah industri seperti itu. Kemudian termasuk juga di bidang agriculture, pertanian, karena seperti adik-adik ketahui semua ini Indonesia itu merupakan negara paling besar mata pencarian itu kan ke arah pertanian ya. Jadi masih jadi dunia mikroorganisme juga tercakup di dalamnya seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, adik-adik juga perlu tahu saat mempelajari bidang mikrobiologi kita harus tahu beberapa metode penting untuk memahami mikroorganisme. Jadi sebenarnya di semua tempat atau di semua subjek itu kita akan menemukan mikroorganisme, apakah di permukaan kulit kita ataupun di dalam tubuh kita ataupun di tanah atau di sembarang tempat itu kita akan menemukan mikroorganisme. Kemudian cara untuk mempelajari mikroorganisme tadi yang tidak tampak ya. Jadi beberapa kan tidak kelihatan secara makroskopis, jadi harus dilihat dengan mikroskop ya. Nah itu cara mempelajari seperti apa itu kita perlu mengambilnya atau memisahkan mikroorganisme tadi dari objek kajian atau subjek kajian yang akan kita teliti seperti itu. Jadi perlu kita siapkan beberapa peralatan ataupun media. Jadi media itu untuk tadi menemukan mikroorganisme ke laboratorium. Jadi kita bisa uji secara in vitro seperti itu ya. Kemudian selama mempelajari mikroorganisme itu juga kita perlu melakukan teknik-teknik sterilisasi supaya yang kita amati itu memang jenis tersebut tidak terkontaminasi oleh jenis yang lain seperti itu. Kemudian untuk tadi supaya semua media ataupun alat atau ruangan yang kita gunakan itu steril, ini perlu kita siapkan beberapa teknik sterilisasi ya.
bisa fisik ataupun kimia seperti itu. Kemudian untuk yang fisik itu bisa dengan pemanasan atau gabungan pemanasan ataupun dengan tekanan uap ya, termasuk dengan penyaringan seperti itu. Kemudian untuk yang secara kemis itu bisa penggunaan alkohol atau desinfektan. Nah ini metode sterilisasi itu juga bisa adik-adik lihat dalam kita hidup sehari-hari kita ya seperti itu. Contohnya supaya kita terhindar dari virus atau penyakit, kita rajin cuci tangan atau menggunakan desinfektan atau alkohol seperti itu ya. Itu salah satu cara untuk sterilisasi tadi seperti itu ya. Nah, kemudian menginjak ke paparan berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai urutan untuk menumbuhkan tadi mikroorganisme yang kita akan pelajari dari asalnya ya, asalnya apakah dari lingkungan atau dari sumber yang lain seperti itu ya, ataukah dari sumber manusia atau hewan ataupun tanaman seperti itu. Jadi pertama kita perlu menyiapkan sampel yang akan kita gunakan. Apakah tadi sampelnya bisa suatu material organik, anorganik atau makhluk hidup seperti itu ya. Bisa semua sampel itu kita bisa lihat seperti itu. Kemudian sampel yang ada itu kita perlu dikoleksi dan kita siapkan di suatu tempat tertentu yang sudah steril supaya target mikroorganisme yang kita peroleh itu memang benar yang ada di sampel tadi seperti itu ya. Contohnya misalnya sampel itu dari sumber makanan, ya makanan tadi itu harus diambil di sampling kemudian ditaruh di tempat yang sudah kita siapkan dan sudah steril, atau misalnya sampel kita berupa urin ya, kita harus siapkan seperti itu. Kemudian berikutnya setelah sampel kita siapkan, ini berikutnya kita harus melakukan inokulasi. Jadi kita pindahkan mikroorganisme di sampel tadi, contohnya di urin ya, kita kita tumbuhkan. Cara menumbuhkan berarti harus kita memindahkan atau menginokulasikan urin tadi itu ke suatu media supaya target mikroorganisme tumbuh seperti itu. Kemudian supaya tumbuh ini seperti kita menumbuhkan baik organisme ini berarti harus kita siapkan ruangan khusus atau inkubator ya. Jadi kita taruh di inkubator dengan suhu tertentu ya, supaya tumbuhnya optimal atau dengan pertumbuhan paling cepat seperti itu ya. Kemudian setelah tumbuh kita bisa melakukan pengamatan, termasuk kalau pengen mengidentifikasi kita bisa melihat seperti itu ya. Jenis mikrobia tadi, kemudian bisa kita lanjutkan ke arah aktivitasnya atau kemampuannya menghasilkan produk apa, atau bisa kita lihat seperti itu. Kemudian berikutnya bisa kita bawa ke ranah aplikasi. Tadi beberapa contoh ranah aplikasi tadi apakah dipakai ke bidang kesehatan, farmasi, atau bidang makanan, atau bidang lingkungan ya. Itu tergantung jenis mikroorganisme yang akan kita peroleh seperti itu. Nah, kemudian berikutnya saya akan memaparkan tadi waktu kita melakukan pengamatan di dalam laboratorium, kita dapat mengkarakterisasi. Jadi mengkarakterisasi di sini melihat karakter penting yang akan kita tahu dari mikroorganisme tadi. Salah satunya kita melihat morfologi koloninya ya seperti itu. Jadi di sini dilihat koloninya itu sebenarnya mempunyai bentuk seperti apa ya. Termasuk warnanya seperti itu. Kita bisa lihat apakah bentuknya itu sirkuler atau irregular atau berfilamen seperti itu atau rhizoid seperti itu ya. Kemudian kita bisa melihat struktur tepinya seperti apa, atau kita lihat dari sudut elevasi seperti itu ya. Apakah bentuknya konveks atau seperti apa. Nah, itu semuanya dipakai sebagai dasar-dasar untuk mempelajari tadi morfologi koloni bakteri. Ini contohnya bakteri, kemudian bisa melihat morfologi mikroorganisme yang lain seperti itu ya. Kemudian berikutnya selain dilihat morfologi koloninya, bisa dilihat dari selnya seperti itu ya. Tadi satu sel itu kan akan tumbuh menjadi banyak sel sehingga membentuk koloni seperti itu. Jadi di sini dilihat dalam skop yang lebih kecil lagi satu sel seperti itu. Kemudian untuk mengamati sel mikroorganisme kita bisa melihat dengan beberapa pengecatan ya, atau tujuannya untuk melihat tadi bentuknya atau sporanya, ataukah selnya itu mengandung suatu kapsula, atau melihat apakah di dalam sel itu mempunyai produk-produk
yang tersusun berupa suatu granula seperti ya. Kemudian berikutnya karakterisasi lain yang bisa dilakukan itu untuk melihat karakterisasi sifat biokimianya seperti itu ya. Jadi di sini bisa dilihat salah satu contohnya untuk melihat tadi apakah mikroorganisme itu memerlukan oksigen seberapa banyak seperti ya. Apakah mikrobia itu untuk hidupnya harus memerlukan oksigen, kita katakan sebagai obligat aerob gitu, ataukah bisa menyesuaikan jadi fakultatif. Kalau tidak oksigennya berkurang itu akan bisa bersifat anaerobik, atau kalau oksigen lebih akan bersifat aerobik seperti itu. Nah, ini bisa kita bedakan. Nah, dengan mengkarakterisasi tadi itu kita bisa tahu ini mikroorganisme tadi itu mempunyai sifat ataupun karakter tadi, sehingga kalau di alam atau menumbuhkan kembali atau dikembalikan ke alam itu kita akan bisa tadi menyesuaikannya seperti itu atau mengaturnya sesuai kebutuhannya seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengamati mengkarakterisasi mikroorganisme tadi dari sifat apakah mikrobia tadi mampu memfermentasi substrat tertentu, terutama kita melihat dari apakah dengan substrat glukosa atau substrat laktosa atau substrat lain itu apakah bisa melakukan proses fermentasi. Nah, ini dengan melakukan uji-uji in vitro itu kita akan tahu mikrobia tadi itu bisa memfermentasi substrat tadi sehingga bisa menghasilkan gas termasuk menghasilkan asam seperti itu. Jadi salah satu indikator fermentasi kan terbentuknya gas CO2 dan asam ya. Nah, di sini dengan indikator dalam gambar itu saya memberikan indikator phenol red. Jadi phenol red itu kalau asam itu berwarna kuning ya. Kemudian dengan gas CO2 yang terbentuk itu dengan menggunakan tabung Durham itu gas yang ada akan menaikkan tabung Durham itu naik ke atas seperti itu ya. Jadi nanti akan kelihatan bubble seperti itu. Kemudian berikutnya juga untuk mengkarakterisasi mikroorganisme apakah menghasilkan produk-produk yang bersifat anti mikroorganisme. Jadi ini akan bisa dikembangkan ke arah penghasilan obat ya. Beberapa metabolit sekunder yang bisa menghambat mikrobia patogen seperti itu. Nah, di sini secara in vitro kita bisa uji ya. Tadi mikrobia yang kita peroleh apakah menghasilkan senyawa antimikrobia yang bisa menghambat mikrobia patogen seperti itu. Ataupun kita bisa menguji ekstrak tanaman atau hewan ya. Kita sediakan disk, kemudian disk yang ada itu kita rendam di ekstrak tadi sehingga kita bisa melihat terbentuknya zona-zona penghambatan itu membuktikan mikrobia patogen itu terpapar oleh metabolit sekunder baik yang dihasilkan oleh mikrobia ataupun oleh organisme lainnya seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ke berikutnya ya. Sebentar maaf, saya interupsi sebentar. Mohon maaf Pak Budi, kalau dari rundown acara ini setelah saya presentasi ada tanya jawab atau digabung jadi satu ya? Ada tanya jawab Ibu, nanti akan ada sesi khusus tersendiri. Bukan maksud saya, itu kan 20 menit ya, maaf ini saya interupsi. Saya memberikan, ini kan slide saya seluruhnya saya berikan sampai selesai baru tanya jawab atau saya bagi separuh-separuh? Begitu saja nggak apa-apa Bu. Oh ya, saya teruskan aja semua ya. Ibu. Maaf karena saya sengaja slide-nya memang saya bagi dua. Pak Turnon, saya lanjutkan aja nggih. Nah, berikutnya tadi yang awal, slide awal 10 awal itu saya jelaskan bagaimana kita mempelajari atau membawa mikrobia tadi di sekitar kita, apakah dari produk makanan, sampel atau di lingkungan sekitar itu ke laboratorium. Kemudian setelah kita mendapatkan sifat-sifat karakter tadi, ini kita bisa bawa lagi ke arah hilirisasi, jadi ke arah aplikatif. Ini beberapa contoh setelah mendapatkan mikrobia potensial tadi, kalau kita akan membawanya ke
ke arah penghasilan alkohol, jadi mikrobia yang mampu menghasilkan alkohol, jadi kita kategorikan dalam alcoholic fermentation, jadi mikrobia yang mampu menghasilkan alkohol dengan cara fermentasi ya seperti itu. Jadi di sini ada beberapa produk yang adik-adik bisa ketahui ya dari tetapi jadi kalau negara Indonesia itu kan beberapa mayoritas Muslim ya, ini terutama beberapa produk kalau dipakai untuk minuman itu banyak digunakan, terutama yang tadi memang dibolehkan seperti itu ya. Jadi di sini sebagai gambaran ini contohnya ada beberapa produk yang sekarang sudah dijual ya, itu contohnya bir, kemudian sake itu kalau di Jepang ya, kemudian wine itu juga bermacam-macam jenisnya. Nah di sini tiap-tiap negara itu juga mempunyai produk dan namanya disesuaikan dengan jadi di sini perbedaannya ke arah substratnya berbeda, kemudian jenis strainnya, kemudian tadi metode atau proses fermentasi yang digunakan. Di sini saya memaparkan beberapa perbedaan, contohnya bir ya, dengan sake perbedaannya itu ke arah substratnya ya. Jadi kalau bir itu menggunakan jadi di sini menggunakan biji barley ya seperti itu. Jadi yang sudah digerminasi, kemudian nanti barley yang ada itu nanti fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Kemudian di sini diinkubasi pada suhu 3 sampai 10 derajat Celcius. Jadi di sini juga menyesuaikan tadi produk negara itu dilakukan di mana seperti itu. Kemudian sebagai perbandingan contohnya sake. Sake itu diproduksi oleh orang Jepang, di sini menggunakan beras ya, jadi beras sebagai substrat, kemudian difermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae, kemudian diinkubasi suhu 20 derajat Celcius. Kemudian untuk wine itu menggunakan buah anggur ya, jadi jus anggur, kemudian cara fermentasinya tadi juga jenis-jenis wine itu beragam tergantung berapa lama fermentasi, termasuk bagaimana tekniknya ya, apakah menggunakan secondary fermentation atau menggunakan normal fermentation seperti itu. Kemudian ini ilustrasi bagaimana untuk membuat red wine ya. Jadi secara skala besar itu dibuat. Pertama pasti harus disiapkan tadi buah anggurnya. Jadi buah anggurnya harus dipisahkan, yang tentu saja harus dibersihkan ya. Kemudian dipisahkan, hanya buah aja yang akan masuk, karena di sini untuk satu produk itu pasti skala besar, sehingga dengan skala besar itu berarti kan perlu dipikirkan bagaimana untuk menyiapkan tadi buah yang tadi masih ada daunnya ataupun rantingnya itu semua terpisah, sehingga yang masuk itu hanya buahnya saja. Kemudian setelah substrat tersedia, kita berikan tadi strain Saccharomyces cerevisiae, termasuk kita berikan tambahan beberapa media untuk pensupport pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae supaya tumbuh optimal seperti itu. Kemudian berikutnya setelah terjadi proses fermentasi, tadi produk alkohol akan ada di dalam substrat, sehingga di sini perlu dilakukan pemisahan, terutama beberapa produk wine itu kan beberapa dibuat jernih ya. Jadi di sini perlu dipisahkan tadi sisa-sisa substrat, terutama di bagian kulit biji, kulit buah yang tidak terombak seperti itu. Jadi harus dipisahkan di sparesin ya, supaya terpisah tadi produk dan tadi beberapa substrat yang tidak terfermentasi. Kemudian dilakukan jadi pembotolan atau memasukkan ke botol-botol. Kemudian beberapa penyuka wine itu kan pengen beberapa alkoholnya lebih tinggi, sehingga perlu difermentasi lebih lanjut supaya kadar alkoholnya lebih tinggi seperti itu. Kemudian berikutnya perlu dilakukan filtrasi juga untuk memisahkan terutama beberapa bagian selain alkohol yang masih ada di dalam substrat tadi seperti itu. Nah ini akhirnya produk-produk siap untuk dipasarkan dan bisa dikonsumsi oleh konsumen ya seperti itu. Kemudian ini secara ilmu pengetahuan atau secara basic itu kenapa tadi Saccharomyces cerevisiae
bisa mengubah tadi substrat buah anggur tadi menjadi produk alkohol itu terutama di dalam buah anggur tadi ada kandungan gula ya. Gula itu tadi akan diubahlah Saccharomyces cerevisiae menjadi alkohol, etil alkohol dan CO2 seperti itu. Kemudian berikutnya selain proses fermentasi alkoholik nanti ada proses fermentasi lainnya lagi yang saya paparkan. Di sini contohnya fermentasi oleh bakteri asam laktat atau lactic acid bakteria ya, sehingga menghasilkan produk lactic acid. Kemudian selain itu tadi pada proses fermentasi alkohol ini produk alkoholnya bisa difermentasi lebih lanjut menjadi asam asetat. Di sini adik-adik bisa melihat salah satu produk atau proses fermentasi asam asetat itu produknya berupa nata di koko ya. Jadi di sini substrat dari kelapa ya, air kelapa. Di sini kan juga di dalam air kelapa itu akan ada kandungan gula termasuk alkohol. Kemudian selama proses fermentasi diubah menjadi asam asetat itu juga Acetobacter silinum atau glukon Acetobacter silinum itu akan menghasilkan bioselulus. Jadi yang adik-adik konsumsi atau makan itu sebenarnya bioselulus. Jadi mungkin kalau ada berita atau hoax menjelaskan oh ini nata itu berbahaya, itu kandungannya merupakan plastik atau karet, itu sebenarnya enggak benar ya. Itu merupakan selulus produk dari bakteri Acetobacter silinum atau glukon Acetobacter silinum seperti itu ya. Jadi di sini serat ya. Serat yang ada tadi itu di dalam usus manusia itu memang tidak bisa dirombak, yang bisa merombak hanya bakteri yang ada di dalam usus ya seperti itu. Nanti akan bisa terutama bakteri yang sifatnya selulolitik seperti itu. Nah, kemudian berikutnya tadi saya paparkan untuk fermentasi ada yang satu kelompok fermentasi alkohol, kemudian yang kedua saya paparkan kelompok fermentasi asam laktat ya. Jadi di sini produknya akan menghasilkan asam laktat. Nah, kemudian pada proses fermentasi asam laktat di sini diaplikasikan pada beberapa pengawetan karena pada proses fermentasi asam laktat itu akan menghasilkan asam dan bisa menghasilkan senyawa yang menghambat mikrobia patogen termasuk mikrobia pembusuk makanan, sehingga salah satu contoh di sini untuk mengawetkan ikan ya, di sini terutama di wilayah-wilayah. Jadi di Indonesia itu makanan fermentasi ataupun minuman fermentasi itu sangat beragam karena kita negara kepulauan ya. Di sini beberapa pulau itu mereka sebagai produsen atau penghasil atau banyak sumber daya ikannya, sehingga ikan yang melimpah itu supaya daya simpannya lebih lama itu bisa dilakukan proses fermentasi. Di sini beberapa contoh itu bekasam ya, jadi namanya beda, kemudian tadi material yang diberikan atau jenis ikannya juga berbeda, itu diberikan nama yang berbeda juga, tetapi prinsip fermentasinya sama semua. Jadi di sini bekasam itu di Palembang, cao itu di Pangkep ya, rusip itu di Bangka Belitung seperti itu. Kemudian di sini tadi yang berbasis ikan. Kemudian di sini juga proses fermentasi asam laktat itu juga dipakai untuk pengawetan substrat susu ya. Di sini contohnya di Sumatera Barat itu ya. Jadi susu karbo itu di fermentasi menjadi produk menjadi dadeh. Jadi di fermentasinya dilakukan di ruas-ruas bambu seperti itu. Kemudian lagi terutama di Jawa Barat itu banyak produk-produk fermentasi sayur termasuk buah ya. Nah, di sini tujuannya juga untuk mengawetkan tadi beberapa produk-produk buah dan sayur. Nah, kemudian sebagai perbandingan ini adik-adik pasti sering melihat film-film atau mungkin sering kuliner ya, makanan-makanan di luar Indonesia, contohnya makanan Jepang, Korea itu ya, mereka negara-negara berbasis huruf kanji itu mereka sangat familiar makanan-makanan fermentasi. Jadi
banyak makanan-makanan terutama vegetable mereka termasuk buah itu kan difermentasi itu untuk mengatasi karena negaranya itu mempunyai 4 musim. Jadi terutama waktu musim dingin itu tanaman tidak tumbuh, termasuk juga tanahnya tidak sesubur di Indonesia. Untuk antisipasi persediaan tadi serat itu mereka melakukan proses fermentasi seperti itu ya. Itu mereka paham betul karena pada proses fermentasi itu selain mengawetkan juga produknya tadi akan kita di dalamnya itu mengandung bakteri asam laktat yang potensial. Nanti berikutnya akan saya paparkan potensi apa atau sifat apa yang ada di dalam bakteri asam laktat seperti itu ya. Nah, kemudian tadi saya berikan contoh juga ini asam laktat juga, bakteri asam laktat juga akan bisa memfermentasi substrat yang lain. Ya, tadi contohnya susu ya, susu difermentasi menjadi produk yogurt ya. Kalian bisa melihat di display di supermarket banyak produk-produk yogurt ataupun Yakult itu merupakan proses fermentasi oleh bakteri asam laktat. Nah, jadi di sini yang difermentasi asam laktat itu sebenarnya laktosa. Jadi laktosa itu gula di dalam susu tadi itu oleh manusia dan hewan itu tidak bisa merombaknya. Yang bisa merombak hanya bakteri. Jadi di sini oleh bakteri asam laktat diubah menjadi asam ya, asam laktat seperti itu. Nah, kemudian karena di dalam susu tadi ada protein susu ya berupa kasein, karena adanya asam sehingga menyebabkan proses denaturasi sehingga akan menyebabkan asam tadi itu menyebabkan tekstur susu itu berubah menjadi semi solid atau bentuknya seperti gel ya, sehingga kita melihat produk yogurt itu memang lebih tidak cair ya, lebih padat seperti itu. Nah, ini sebagai ilustrasi kalau dilihat di bawah mikroskop elektron itu akan kelihatan kalau susu itu akan kelihatan globula lemaknya, kemudian termasuk kasein-kaseinnya. Kemudian kalau sudah terbentuk produk yogurt itu akan berubah karena tadi asam yang ada itu akan mendenaturasi, membentuk tekstur susu berubah sehingga akan terlihat seperti jadi kaseinnya saling berikatan seperti itu ya. Kemudian tadi saya sebutkan kenapa negara-negara Jepang, Korea itu sangat getol konsumsi produk-produk fermentasi. Kemudian kalau di Indonesia mungkin beberapa yang paham produk fermentasi itu memang menyehatkan ya, itu karena di dalam proses fermentasi tadi melibatkan bakteri asam laktat. Kemudian di akhir proses fermentasi, bakteri asam laktat tidak akan masih ada, jadi tetap survive. Itu. Nah, kemudian di sini bakteri asam laktat yang ada di produk-produk fermentasi itu bisa dikembangkan atau bisa dilihat atau diseleksi ya, yang bersifat probiotik. Jadi sifat-sifat probiotik itu di sini berhubungan dengan fungsi tertentu ya, terutama ke arah fungsi kesehatan. Jadi di sini bakteri asam laktat yang bersifat probiotik itu mampu menghambat mikrobia patogen, kemudian juga bersifat resisten terhadap antibiotik. Sehingga kalau dikonsumsi kemudian di saluran cerna itu tidak dengan adanya antibiotik bakteri asam laktat tetap survive, tidak akan mati seperti itu ya. Kemudian tetap survive di saluran cerna karena kalian ketahui saat kita mengkonsumsi makanan itu makanan akan terpapar asam di dalam lambung termasuk garam empedu. Nah, paparan asam lambung dan garam empedu itu bisa membunuh mikrobia termasuk bakteri asam laktat. Nah, di sini diseleksi yang probiotik yang mampu tumbuh di paparan asam dan garam empedu tadi seperti itu. Kemudian setelah dicerna kemudian berada di saluran pencernaan ini bakteri asam laktat yang bersifat probiotik itu tadi mampu memodulasi atau menginduksi sistem imun ya. Jadi di sini beberapa cara itu dia menekan metabolisme glukosa termasuk menekan kadar kolesterol. Jadi akan menghambat enzim-enzim yang terkait dengan pathway penghasilan lipid termasuk glukosa darah seperti itu ya.
Kemudian tadi juga bersifat sifat genetik termasuk sifat fisiologi yang stabil seperti itu. Sehingga di sini dengan diseleksi bakteri asal latat yang bersifat probiotik tadi itu beberapa produk probiotik itu akhirnya dikembangkan berupa tablet ataupun sirup ya sebagai obat ataupun minuman fungsional seperti itu, terutama untuk menyeimbangkan mikrobia di saluran cerna. Tetapi efeknya nanti berkembang tidak hanya ke arah saluran cerna, tetapi efek ke diabetes, kegemukan, termasuk ke beberapa penyakit yang terkait dengan kolesterol seperti itu, peningkatan kadar kolesterol di darah ya seperti itu. Kemudian selain tadi yang saya paparkan peran mikroorganisme di proses fermentasi, ini sekarang saya paparkan mikrobia juga berperan pada proses penghasilan enzim. Jadi beberapa produk enzim itu dipakai sebagai berbagai tujuan. Jadi contohnya misalnya tadi pada pembuatan ekstrak jus ini karena di dalam buah itu mengandung pektin termasuk ada selulosa. Nah ini bisa dirombak oleh enzim-enzim tadi seperti itu. Kemudian termasuk pada proses penghilangan glukosa atau penghisap untuk hidrolisis tadi laktosa ya, ini diperlukan enzim-enzim tertentu seperti itu. Kemudian pada proses industri tekstil ini beberapa enzim juga diperlukan, contohnya karena di dalam proses pembuatan tekstil ini dipakai amilum ya, jadi termasuk pada tadi pada proses tadi pembuatan tekstil itu juga beberapa bahan itu digunakan, termasuk pewarna ya. Nah di sini beberapa enzim itu mampu menghilangkan produk-produk yang digunakan. Contohnya di dalam menghilangkan amilumnya, menghilangkan proteinnya, karena tekstil yang akan diproduksi itu harus bersih, bebas dari protein, termasuk menghilangkan lipid-lipid termasuk tadi serat-serat selulosa yang ada seperti itu ya. Jadi harus hilang supaya tekstilnya siap kalau dijual sudah layak seperti itu ya. Kemudian selain itu juga enzim diaplikasikan pada proses bioremediasi ya. Jadi di sini terutama untuk merombak senyawa-senyawa polutan supaya menjadi tidak toksik. Jadi di sini contohnya sisa-sisa jadi pada proses penghilangan minyak ya, kemudian ke proses beberapa pertambangan, kemudian termasuk beberapa contohnya di beberapa proses ternyata adanya beberapa kebocoran pipa-pipa minyak bumi ya seperti itu. Kemudian termasuk di beberapa tambang mineral ini juga proses bioremediasi itu dikaitkan dengan proses remediasi menggunakan tanaman, karena nanti di dalamnya tanaman itu berasosiasi dengan mikroorganisme terutama di perakaran ya, sehingga di sini mikrobia di bagian rhizosfer itu akan menghasilkan enzim-enzim untuk merombak tadi. Jadi di sini ada kerjasama tanaman dan mikroorganisme tadi. Kemudian mikrobia selama terpapar polutan tadi juga menghasilkan beberapa enzim lain supaya survive ya. Jadi contohnya oksidoreduktase, liase, peroxidase, hidrolase ya, termasuk dehalogenase. Kemudian selain itu juga enzim yang diperoleh itu bisa direkayasa, jadi ditingkatkan sifatnya sehingga lebih mampu melakukan proses bioremediasi. Jadi bisa ditingkatkan sifat kinetikanya atau mengatur gugus alosterik ya, atau meningkatkan atau tadi supaya substratnya itu tidak hanya satu jenis, jadi bisa beragam seperti itu. Kemudian bisa meningkatkan stabilitas termalnya atau stabilitas sisi lainnya seperti itu. Kemudian juga bisa mengubah optimasi temperatur ataupun pH-nya seperti itu. Kemudian saya paparkan juga di sini
selain tadi yang saya paparkan sebelumnya, ini mikrobia juga berperan pada proses pengolahan limbah, terutama di bidang-bidang atau industri-industri yang pasti selalu mengeluarkan limbah-limbah seperti itu. Jadi contohnya di perusahaan tambang minyak, tambang logam, kemudian termasuk di sektor UKM ya, contohnya di proses pemotongan ayam itu pasti terkait dengan penghasilan limbah itu. Nah, limbah-limbah yang ada itu bisa diolah baik limbah cair ataupun padatnya. Kemudian di sini selama pengolahan limbah tadi itu pasti dilakukan pemisahan, kemudian setelah jadi dipisah antara partikel yang padat sama cair, kemudian pada proses secondary treatment, nah di sini peran mikroorganisme tadi. Jadi mikroorganisme akan berperan merombak, kemudian di sini dilakukan teknik activated sludge ataupun trickling filter, sehingga akan diperoleh limbah-limbah yang tadi awalnya toksik, tidak layak itu bisa sudah bersih, kemudian bisa dialirkan ke badan-badan air. Jadi di sini beberapa industri itu harus mengolah limbahnya itu tadi kalau tidak mengolah pasti akan mendapatkan sanksi dari pemerintah termasuk di badan-badan terkait ya seperti itu. Kemudian berikutnya selain di pengolahan limbah ini mikroorganisme juga berperan pada purifikasi air minum ya. Jadi di sini terutama contohnya kalau sumber-sumber air minum itu diambil dari di daerah pegunungan yang masih bersih, ini tetap harus dilihat apakah mikrobi di sini apakah sudah layak. Jadi perlu dilihat, diamati, terutama mikrobia indikator ya, E. coli-nya masih ada apa enggak, karena di sini tadi sumber-sumber mata air itu kemungkinan kan tercemar oleh cemaran baik dari hewan ataupun manusia, terutama dari urin atau feses ya. Kemudian di sini perlu dicek apakah ada mikrobia indikator. Di sini dilihat apakah E. coli-nya sudah bebas, termasuk patogen yang lain apakah ada. Kemudian kalau masih ada ini perlu dilakukan proses penghilangan. Kalau di proses air minum ini berarti dikasih salah satunya dengan pemberian klor ya. Nah ini juga perlu diperhatikan kadar klornya supaya tadi masih tetap aman bagi manusia, termasuk juga bisa membunuh mikrobia yang ada di dalam sumber air minum seperti itu. Kemudian setelah dilakukan proses tadi pengujian kualitas air minum secara mikrobiologis tadi, akhirnya perlu didistribusikan ke suatu sistem. Nah ini juga mikrobia akan berperan tadi menjaga kualitasnya, karena di dalam proses distribusi itu pasti terkait tidak bisa steril. Pasti ada beberapa mikrobia yang mengkontaminasi, mungkin membentuk vlog atau membentuk biofilm di pipa-pipa tadi, sehingga perlu dipikirkan bagaimana untuk menghilangkan biofilm atau bioflok di pipa-pipa tadi seperti ya. Kemudian masih ada lagi ya paparan dari saya. Maaf ya. Kemudian berikutnya mikroorganisme juga bisa digunakan atau diaplikasikan diambil produk biomasanya. Jadi diambil selnya. Jadi di sini keseluruhan sel biomasa itu diambil. Nah ini salah satu contoh aplikasinya itu dipakai sebagai industri baking industri. Jadi untuk biomasa yeast, kemudian pada proses jadi produk-produk makanan baik bagi manusia, jadi single cell protein, karena
Jadi mengandung beberapa protein yang menyehatkan bagi manusia ataupun hewan seperti itu. Kemudian berikutnya saya paparkan juga tadi untuk mendapatkan produk-produk biomasa mikroorganisme itu sel-selnya itu harus ditumbuhkan ke dalam suatu medium sehingga bisa sel-selnya itu bisa melakukan proses perbanyakan selnya sehingga akan jadi seperti adik-adik ketahui sel mikroorganisme itu kan terdiri dari komponen lipid, lipopolisakarida, glikogen, peptidoglikan, protein, termasuk RNA. Nah, semua monomer tadi itu harus disusun dari sumber salah satunya glukosa ya. Jadi dari pathway yang ada glukosa itu nanti akan disintesis atau di biosintesis menghasilkan penyusun selnya tadi. Kemudian semua setelah mendapatkan monomer, kemudian monomer disusun menjadi polimer, polimer nanti akan sebagai penyusun selnya. Jadi apakah sebagai bagian membrannya, dindingnya, pili ataupun sitosol seperti itu. Nah ini semuanya targetnya untuk mendapatkan produk biomasa sel ya seperti itu. Kemudian berikutnya mikrobia juga berperan tadi di pertanian, nanti juga buku Mala akan memberikan terkait dengan beberapa yang kaitannya dengan fisiologi tumbuhan ya. Jadi di sini mikrobia berperan pada plant growth promoting ya, bakteria. Jadi ke arah pertumbuhan tanaman. Jadi terutama di bagian rhizosphere itu jadi perakaran tanaman ini akar akan menginduksi sehingga mikrobia akan mendekat seperti itu. Kemudian saling berinteraksi, kemudian mikrobia yang di perakaran itu akan menghasilkan senyawa-senyawa yang mendukung pertumbuhan tanaman. Salah satunya menghasilkan hormon, kemudian menghasilkan nutrien bagi pertumbuhan tanaman, termasuk menghasilkan metabolit sekunder yang menghambat mikrobia patogen bagi tanaman seperti itu. Nah ini kemudian mikrobia yang tadi di plant growth promoting rhizobacteria ini akhirnya bisa diaplikasikan sebagai biofertilizer ya. Jadi fertilizer dari produk biologis. Jadi di sini dari mikroorganisme. Jadi targetnya tadi supaya tadi menginduksi tanaman tadi mampu tumbuh. Jadi bisa ke arah menyediakan nutrien fosfat atau menyediakan nitratnya dengan cara fiksasi nitrogen atau menghasilkan produk siderofor. Jadi siderofor itu sebagai pengkelat, jadi pengkelat besi seperti itu. Kemudian ataupun sebagai biokontrol, jadi ke arah mengontrol mikrobia patogen tadi, apakah dengan cara menghasilkan enzim litik atau menginduksi secara sistemik ya, supaya tanaman tadi menjadi lebih resisten terhadap kalau diserang oleh patogen seperti itu. Kemudian yang terakhir saya paparkan mikroorganisme juga berperan pada tadi ke arah kesehatan, terutama ke arah penghasilan vaksin seperti itu ya. Jadi di sini bisa dilakukan bisa dilakukan dengan cara cloning gen yang menghasilkan protein tertentu seperti itu ya. Kemudian hasil cloning tadi itu akan mendapatkan protein yang sudah murni dan sudah bisa digunakan untuk sebagai vaksin. Nanti bisa disuntikkan ke tadi hewan coba untuk mendapatkan melihat efeknya ya. Kemudian nanti bisa diaplikasikan ke arah manusia ataupun hewan seperti itu. Kemudian paparan berikutnya ini saya memberikan contoh ke arah farmasi ya, kosmetik atau skin moisture ya. Jadi di sini contohnya Streptococcus ya, equisimilis itu bisa menghasilkan enzim asam hyaluronat. Nah, asam hyaluronat ini bisa di overekspresikan, jadi dikloningkan
ke Bacillus subtilis. Kenapa dipilih Bacillus subtilis ini? Karena Bacillus subtilis jadi bisa mensintesis sekret banyak, termasuk juga bisa ditumbuhkan medium yang lebih murah seperti itu. Jadi dengan dipindahkan gen-gen tadi ke bakteri yang lebih mudah tumbuh, termasuk menghasilkan sekresi banyak, termasuk medium murah, itu akan lebih tadi kalau dijual atau dibuat produknya akan lebih murah, sehingga akan bisa mengatasi permasalahannya bagi manusia seperti itu ya. Itu saja paparan dari saya, dan saya harapkan semua siswa tertarik dengan yang saya paparkan tadi. Adik-adik bisa melihat banyak aspek atau pekerjaan yang terkait dengan dunia mikrobiologi seperti itu ya. Jadi masih banyak, tergantung pilihan kalian, apakah mau ke arah pertanian atau ke arah kesehatan, farmasi, atau lingkungan, atau ke arah makanan seperti itu. Jadi dengan kuliah di biologi itu border yang ada itu masih maksudnya kalian masih bisa memilih seperti itu. Kecuali kalau sudah masuk ke kedokteran hewan, itu kan mau tidak mau belajarnya masih ke arah hewan ya seperti itu. Jadi dengan biologi itu masih pilihan pekerjaannya masih sangat beragam seperti itu. Itu paparan dari saya. Semoga paparan saya sangat bermanfaat dan bisa menjadikan pilihan adik-adik besok saat kuliah, pilihan apa yang menjadi baik pilihan utama atau kedua atau pilihan ketiga. Begitu paparan dari saya, dan waktu saya kembalikan ke Pak Budi, monggo. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dr. Indah Retnaningrum MSc atas paparan dan presentasinya yang